Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan meskipun kita di tempat masing-masing. Tapi yakin percaya kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Kuasa Tuhan gak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari sama-sama dengan keluarga kita, dengan sanak family, dengan teman-teman. Kita mau sama-sama masuk dalam ibadah di hari Minggu ini. Yakin dan percaya sesuatu yang luar biasa terjadi atas setiap kita. Mari saya ajak semua kita masuk dalam doa sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya urapan-Mu nyata. Kami percaya lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat Tuhan dengan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Mengambil keputusan yang tepat. Mau sepakat dengan surga pagi hari ini. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah sampai selama-lamanya Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Bahkan sekiranya ada yang sakit, hari ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Sekiranya ada yang lemah, hari ini mengalami kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Mari semua sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat hatimu pagi ini. Berikan yang terbaik bagi Dia yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji kebesaran-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga katakan menyanyikan, amin. Kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, Hosana. Mari semua jemaat Tuhan katakan Hosana, Hosana. Engkau yang layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas
katakan, Engkau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Boleh sama-sama katakan, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, haleluya. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sekali lagi katakan, layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar, namamu besar. Termulia, namamu besar. Termulia. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu. Dia yang layak dipuji, disembah. Mari semua angkat suaramu bagi Raja segala raja. Haleluya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak diagungkan selama-lamanya. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang kudus, mulia, mulia, mulia. Engkau Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Glory, glory Tuhan. Syakarabaralabo, tiararabakandakanaralaba, tiarabarabakanaralabaralaba yashe, tiarabakanaralabo, tiarabakanaralabaralaba, tiararararaba syakanaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, lawatan Allah akan memenuhi setiap kita pagi hari ini. Syakarabaralabaralabaralabaralabo, yarabaya syanda, tiarararabakanaralabo. Haleluya, glory bagi Raja segala raja. Engkau Tuhan yang begitu besar. Syakarabaralabaralabaralabo, tiarabakanaralabayashe, tiararabayashi. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji kebesaran-Mu. Bahkan semua kami yang mengikuti ibadah, pada hari ini kami percaya Engkau sudah melayakkan kami oleh karena darah Yesus yang menguduskan setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami masuk dalam ruang maha kudus-Mu, kami masuk dalam gerbang kudusnya Tuhan, membawa puji-pujian dengan hati bersyukur. Terima kasih sebab Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Saya mengundang semua yang ada di rumah-rumah, boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini.
Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Katakan sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Selam, katakan dengan keras. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau baik Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sama-sama, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama. Boleh dengan keras katakan, amin. Yes, sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan dia baik, Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Boleh katakan, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan hari ini selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Yes. Dan anugerahnya kekal. Amin. Selama-lamanya. Boleh katakan sekali lagi sama-sama. Sebab Tuhan dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Boleh katakan sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Semua kita terus memuji Tuhan selama kita hidup. Haleluya. Mari kalau engkau ingin berjoget buat Tuhan, engkau ingin bergerakkan badanmu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Mari katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan, mari kita bersorak bagi Allah kita, bagi hari ini yang luar biasa. Amin. Haleluya, amin, haleluya. Come on, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Yes. Amin. Tuhan Yesus keren. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan gak akan kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengerjakan bagiannya bagi setiap kita. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai bagi setiap kami. Bahkan apapun yang sedang terjadi, sedang dialami, bahkan situasi yang sangat terjepit sekalipun yang kami alami, kami percaya ada Tuhan yang tetap menolong kami. Allah Immanuel, Allah beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10
sebab Yesus sertaku. Mari angkat pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diri. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan sama Tuhan dengan percaya pagi ini. Walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah di sisi, katakan dengan percaya Bapak Ibu Saudara, kau tetaplah Allah penolongku. Amin, haleluya. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari katakan, walau 1000 rempah, walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kanan, kami panggilkan hambanya Ibu Pendeta Heni Gendokande, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rempah, walau 1000 rempah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rempah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Haleluya. oh mari sembah Dia, mari agungkan Yesus, mari puji nama-Nya, mari muliakan Dia. Kami percaya
Yes, Lord. Rala rama rama tahta kurala rama 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 tashakara rama dia ora maria tastavara molaraya karana nama. Kularaya karaharia kotostahara larimia tastavara botoshke. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syarara tahta karamu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah, di mana kami boleh datang untuk kami beribadah. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur bahwa Engkau juga menguduskan udara yang kami hirup dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kami percaya Bapa, dimanapun kami berada, kami mau katakan Engkau baik. Dan biarlah pagi hari ini menjelang siang kami boleh terima akan benih firman Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami Bapa, kuduskan dengan darah Yesus. Mata kami, telinga kami, pendengaran kami Tuhan, semua Tuhan. Penglihatan kami Tuhan, pikiran kami dikuduskannya dengan darah Yesus. Dan biarlah Bapa Engkau mengampuni kami, sehingga kami layak untuk datang di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami layak untuk menerima benih firman Tuhan. Karena benih ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu Yesus Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami mau tunduk di hadapan-Mu, kami mau terima akan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman ini akan mengubahkan setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami, menguduskan kami. Terus kami akan tinggal di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Yesus dari kekal hingga kekal. Siapkan hati kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya, shalom, shalom, shalom. Yang di rumah shalom, yang di sini puji Tuhan. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani. Biarlah puji-pujian kita ini mendatangkan sukacita bagi Allah dan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita mau lihat firman Tuhan. Saya mau sampaikan tentang gambaran iman. Gambaran iman, ada 4 gambaran iman. Ada 4 gambaran iman, saya mau sampaikan. Yang pertama, iman seperti benih, Matius 17 ayat 20. Yang kedua, iman seperti lukisan, 1 Samuel 17 ayat 45-46. Yang ketiga, iman seperti fondasi, 1 Tawari 16 ayat 11-13. Dan yang terakhir, iman seperti kwitansi, ya Ibrani 11 ayat yang pertama. Oke, kita lihat ya yang pertama, gambaran iman yang pertama, iman seperti benih. Matius 17 ayat yang ke-20. Yesus menggambarkan iman seperti benih, yaitu biji sesawi. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi, ya saudara-saudara yang pernah ke Israel, inilah bentuk biji sesawi yang di sebelah kanan, perumpamaan tentang biji sesawi. Dikatakan mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Jadi yang pertama, iman seperti benih. Yesus menggambarkan iman seperti benih, seperti biji sesawi. Dalam gambaran ini ada beberapa hal yang indah yang kita mau lihat, saudara. Ya, di dalam iman seperti benih yang pertama, iman berawal dari sesuatu yang kecil, saudara. Ya, berawal dari sesuatu yang kecil. Biji sesawi yang kecil apabila ditanam, dia akan menjadi pohon yang besar. Ya, di
Israel waktu kami ke sana, saudara, saya melihat biji sesawi yang kecil itu ketika ditanam dia bisa mencapai 7 meter. Ya, 7 meter. Nah, iman bertumbuh melalui berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Jadi kalau ada pergumulan hidup, jangan pernah berkata bahwa wah, saya mau mengakhiri persoalan saya. Saya mau bunuh diri aja, saya mau begini aja, saya mati aja, persoalan ini terlalu berat buat saya. Jangan takut saudara, dan jangan menjadi lemah karena adanya pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang terjadi itu diizinkan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Ya, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi Yesus menggambarkan iman itu seperti benih. Ketika engkau terima firman, ketika engkau memperkatakan firman, maka firman itu menjadi benih yang akan bertumbuh dalam kehidupanmu. Kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, saudara tidak akan tahu bagaimana firman itu akan menguasai kehidupanmu. Tapi mari pagi hari ini belajar firman Tuhan. Ya, belajar akan baca akan firman Tuhan, baca Alkitab saudara. Supaya saudara dapat melihat betapa firman itu akan menguasai engkau. Dia adalah benih yang luar biasa saudara. Ya, yang kedua dikatakan, yang pertama, iman berawal dari sesuatu yang kecil. Dan kedua, iman itu bertumbuh seperti biji sesawi, dan iman itu akhirnya akan berbuah. Ya, iman itu akan berbuah. Tuhan menghendaki kita untuk menghasilkan buah yang matang. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi buah yang mentah atau buah yang enggak matang-matang saudara, dan akhirnya busuk. Yang Tuhan inginkan dari biji sesawi dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dan Tuhan inginkan dari buah, dari biji yang ditanam akan menghasilkan buah yang baik. Ya, buah yang baik, buah yang matang. Kita lihat ada 6 macam buah. Yang pertama, buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8 katakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah bertobat, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ya, buah yang matang, buah pertobatan. Kalau sudah bertobat, jangan lagi kembali kepada kebiasaan lama, saudara. Jangan lagi menengok ke belakang, jangan lagi melihat hal-hal duniawi yang menurut saudara itu menggiurkan. Tapi mari lepaskan itu semua, supaya kita menjadi buah yang matang. Buah yang matang yang kedua saudara adalah buah-buah roh. Galatia 5:22-23, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita. Saudara, mari lihat betapa Yesus mau melakukan hal yang terbaik. Dia mau kita bertumbuh dan memiliki macam-macam buah ini saudara. Buah-buah roh, harus ada kasih, harus ada sukacita saudara. Ya, supaya kita dapat melihat bagaimana buah roh ini dikatakan buah roh. Berarti buah itu adalah punyanya Roh Kudus saudara. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupanmu, Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan melakukan memerintahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah yang Tuhan inginkan, memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera. 9 buah roh, ya, buah roh. Kemudian buah yang ketiga, buah yang matang. Yang ketiga adalah buah pekerjaan yang baik, saudara. Buah pekerjaan yang baik. Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin saudara. Jadi ya buah yang Tuhan kehendaki untuk kita hasilkan menjadi buah yang matang adalah buah pekerjaan yang baik. Apapun di sini dikatakan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
dalam segala hal, dalam segala pekerjaan yang baik. Apapun yang saudara lakukan dalam kehidupanmu, baik engkau sebagai pekerja, baik engkau yang bekerja di dunia, bekerja di swasta, bekerja di tempat-tempat, apakah engkau sebagai pegawai negeri atau apapun yang engkau kerjakan, ya. Biarlah itu menjadikan pekerjaan itu baik adanya di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi buah yang matang. Tatkala kita bekerja, mari kita mau katakan, Tuhan, apapun yang akan saya kerjakan hari ini, biarlah Yosua 1 ayat yang ke-8 terjadi dalam kehidupan saya. Yaitu Tuhan akan memberkati, bahkan membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena itu jangan saudara bilang begini, kita udah dalam Tuhan. Kalau hari Minggu itu punya Tuhan. Hari Minggu waktunya kita beribadah. Tapi Senin sampai Sabtu kelakuan kita tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, ada lagi yang bilang begini sama saya. Wah, kalau kita mau kerja nggak usah bawa-bawa nama Tuhan. Kalau kita mau kerja nggak usah bawa-bawa tentang Tuhan. Wah, nggak bisa saudara. Dalam pekerjaan saya selalu menyertakan Tuhan. Karena kalau kita menyertakan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan membuat kita berhasil dan beruntung saudara. Bukan hanya berhasil, kalau berhasil nggak beruntung susah juga saudara. Jadi harus berhasil dan beruntung. Jadi hasilkanlah buah pekerjaan yang baik saudara. Apapun yang engkau lakukan, katakan saya mau memiliki pekerjaan yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Dan itulah buah yang matang yang Tuhan inginkan. Jangan saudara dalam masa situasi pandemi kayak begini berdoa. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu saudara berdoa, waktu saudara sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, maka apapun yang akan engkau kerjakan itu akan Tuhan buat berhasil. Ya, oke. Kemudian buah yang matang yang kelima ada, yang keempat adalah buah kebenaran. Buah kebenaran 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Wow, saudara. Ya, buah yang matang, buah kebenaran yang Tuhan inginkan. Jadi yang memberi benih adalah Tuhan sendiri. Ya, jangan terlalu bilang gini, wah ini punya saya, ini harta saya, ini kekayaan saya. Saudara, semuanya itu punya Tuhan. Bahkan pada waktu engkau mau menabur, benihnya disediakan oleh Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Dikatakan ia menyediakan benih. Saudara mau jadi penabur, disediakan oleh Tuhan benihnya. Kalau sudah disediakan benihnya, tabur benih itu. Jangan waktu disediakan benih itu, saudara bilang, oh ini punya saya. Oh, ini punya saya, udah segini aja deh yang ditabur. Gak boleh saudara. Tatkala saudara berdoa dan meminta untuk saudara mau menabur, benih itu disediakan dan Tuhan berikan benih itu. Taburlah benih itu saudara ya. Dikatakan dia yang menyediakan benih, dia yang menyediakan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Wow saudara, Tuhan sendiri akan melipat gandakan. Ya, jadi percayalah tatkala engkau menabur benihmu, tatkala engkau menabur dan menanam benih itu, maka Tuhan yang akan melipat gandakan. Seberapapun yang engkau taburkan, Tuhan yang akan melipat gandakan. Dikatakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini luar biasa saudara. Mari kita mau memiliki iman seperti benih ini. Inilah yang Yesus gambarkan. Biji sesawi yang kecil akan menjadi pohon yang besar, lebih kurang 7 meter tingginya. Yang Yesus mau, mari hasilkan buah-buah yang matang dari biji yang kecil menjadi buah yang baik saudara. Buah yang matang. Yang kelima, buah untuk hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan katakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka
sukacita. Amin saudara ya. Dikatakan penuai telah menerima upahnya. Buah yang matang saudara. Upah daripada hidup yang kekal. Upah buah untuk hidup yang kekal. Yang keenam, buah ucapan bibir. Buah ucapan bibir. Ibrani 13 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hati-hati saudara dengan bibirmu, hati-hati dengan perkataanmu ya. Oleh sebab itu kalau engkau berkata yang tidak memuliakan Allah, saudara tidak punya buah yang matang. Apabila keenam buah yang matang ini salah satu tidak baik, tetap saudara buahnya belum matang. Ya, makanya di sini dikatakan ya Ibrani 13 ayat yang ke-15 tadi katakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban syukur lewat perkataan bibir kita. Lewat puji-pujian. Ada pujian mengatakan begini, mulutku penuh dengan pujian. Amin saudara, mulutku penuh dengan pujian. Mari muliakan Dia. Dimanapun saudara berada, kemanapun engkau pergi, mari naikkan pujian. Ada satu jiwa yang sedang kami bawakan dalam doa, tiba-tiba saya layani dia lewat chat, lewat WA chat. Dia bilang begini, Bu, kenapa ya saya tiba-tiba seperti ada yang suruh untuk saya memuji Tuhan. Saya bilang jangan ditahan. Karena pada waktu kita memuji Tuhan, mulut kita dipenuhi dengan puji-pujian. Maka itu akan membuahkan ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Itulah buah yang matang yang Tuhan inginkan. Latihlah dan jagalah lidah kita, jagalah bibir kita supaya bibir kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Sebagaimana pujian tadi katakan, mulutku penuh dengan pujian, ya, berikan puji-pujian kepada Allah. Oke, yang pertama tadi iman seperti benih, yang kedua iman seperti lukisan. Iman seperti lukisan. Nah, iman seperti lukisan ini iman seperti seseorang melihat sebuah lukisan di benaknya. Ya, itu ada di 1 Samuel 17 45 sampai 46. Iman seperti seseorang melihat sebuah lukisan yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya. Kita melihat contoh Daud ketika menghadapi Goliat, ayat yang ke 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah saudara, ya, sebelum berperang sudah ada di benaknya Daud melihat lukisan kemenangan. Ya, sebelum berperang dia sudah lihat lukisan kemenangan. Dia melihat lukisan kemenangan. Ketika kita melihat lukisan kemenangan ada di benak kita, maka kita akan menjadi benar-benar seorang pemenang. Jadi kalau kita mau saudara memiliki iman seperti lukisan ini, yaitu taruh di benak kita. Taruh di benak kita bahwa kita adalah seorang pemenang. Jadi sebelum Daud berperang melawan Goliat, dia sudah melihat lukisan kemenangan ya di benaknya dia sudah lihat. Ya kalau saudara baca 1 Samuel 17 ini, saya tadi pagi baca 1 Samuel 17 ini saya ketawa sendiri. Ini ceritanya bangsa Israel akan melawan orang-orang bangsa Filistin. Mereka sudah berdiri berbaris, berhadap-hadapan, sudah mau berperang. Tiba-tiba Daud datang dan Daud masuk ke dalam barisan karena Daud datang untuk membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Kemudian Daud bertanya sama kakak-kakaknya, apakah engkau selamat? Apakah engkau selamat? Ini belum berperang,
Sehingga kakaknya yang pertama bilang begini, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tuh seharusnya jaga kambing domba kamu yang cuma 2-3 ekor itu. Harusnya kamu jaga itu aja. Terus kemudian kakaknya marahin, Daud bilang begini, kenapa kamu bertanya sama aku apa yang aku perbuat di sini? Orang aku cuma bertanya, kan nyeselin ya. Jadi kakaknya lagi marah, tiba-tiba Daud adiknya yang paling kecil bilang gini, aku cuma tanya, kamu itu selamat enggak? Kamu itu selamat enggak? Kamu itu bagaimana keadaannya? Kakaknya sebel begitu. Dan akhirnya peperangan itu belum terjadi karena tiba-tiba datang Daud yang kecil, saudara. Ya, yang kecil. Kemudian Daud menghadap ke Goliat, orang Filistin. Dia menantang dan tiba-tiba dia dipanggil oleh Saul. Kata Saul, kamu ini masih kecil. Goliat itu udah pakai pakaian perang sejak dia kecil. Kamu gak bisa lawan dia. Saul hanya melihat apa yang dilihat mata. Jadi diremehkan si Daud ini. Diremehkan. Tapi saudara, Daud sudah melihat lukisan kemenangan. Ya, dia sudah melihat lukisan kemenangan di benaknya dia. Itu karena siapa? Karena Tuhan yang memakai dia. Ya, ketika orang meremehkan dia, ketika orang tidak menganggap dia, ketika orang melihat secara mata jasmani, kamu tuh gak ada apa-apanya, kamu masih kecil, kamu gak bisa lawan si Goliat. Tapi Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Daud begitu menantang dan Daud begitu berkata dengan beraninya bahwa kamu menantang aku dengan tombak, tapi aku bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Yaitu yang Daud katakan, ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, luar biasa. Dia langsung tantang si Goliat. Wah, Goliat enggak. Jadi Goliat tidak menganggap bahwa kamu anak kecil nggak bisa lawan saya. Tapi Tuhan memakai Daud yang kecil ini. Ya, ini contoh Daud menghadapi Goliat. Nah, Daud melihat kuasa Tuhan yang menyertai ketika kita melihat lukisan kemenangan di benak kita. Maksudnya taruh di benak kita. Apapun yang sedang kita alami, kita mau berkata begini, saya menang, saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Itu lukisan di benak kita yang kita pikirkan, yang kita perkatakan. Taruh di benak kita, perkatakan. Jangan bilang sakitnya, saudara. Kalau saudara, aduh saya sakit beneran, saudara. Wah enggak deh, enggak bisa deh, pasti saya sakit. Jangan, saudara. Ya, ini harus taruh di benak kita. Nah, kita lihat contoh Saul melihat lukisan kekalahan. Kalau Daud tadi melihat lukisan kemenangan. Kalau Saul melihat lukisan kekalahan. 1 Samuel 17 tadi, ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul itu melihat lukisan kekalahan, kalau Daud melihat lukisan kemenangan. Nah, dia kan lihat saudara ya, karena melihat dan membayangkan Goliat yang tinggi, besar dan kejam, maka Saul melihatnya, enggak mungkin, kamu tuh pasti kalah. Kamu tuh pasti kalah. Ini tentang peperangan, saudara. Dalam hidup kita tuh kita harus taruh iman perkataan di dalam benak kita. Ini contoh kesaksian kecil, saudara. Jadi waktu itu kami pergi ke Jawa Tengah, bawa kendaraan, dan itu masih pagi sekali. Kita makan dulu karena biasa kalau udah di Jawa Tengah, apalagi udah di kota Solo, wah langsung deh kita ke sini makan ini makan itu, udah favorit. Ya udah favorit. Nah, kita pergi ke
ke sana, masih pagi makan. Setelah makan saya bilang begini, saya udah mau langsung ke hotel lah. Suami saya bilang gini, belum bisa, ini baru jam 6 pagi. Saya no comment, saya hanya bilang begini, tapi saya mau ke hotel. Saya mau ke hotel, di benak saya sudah bilang begini, saya sudah membayangkan, saya capek, saya mau tidur di kasur yang empuk, dan saya mau mandi, saya mau tidur, saya mau istirahat sebelum saya bekerja. Belum bisa, hampir 3 kali, belum bisa, saya diem, saya hanya bilang, tapi saya mau ke hotel. Akhirnya suami saya bilang gini, oke deh, seharusnya sih belum bisa, tapi nggak tahu kalau kamu, mungkin bisa. Saya no comment. Saya bilang, ayo kita ke hotel. Sampai di hotel, saudara, di Novotel. Pas datang, saya hanya datang, saya hanya kasih ini, karena sudah dibookingin oleh klien saya. Saya kasih semuanya, saya duduk. Nggak lama kemudian dipanggil, Ibu Heni, silakan, ini kuncinya. Saya bilang, tuh bisa masuk kan? Masih jam 6 pagi, saudara, masih jam 7. Tidak ada yang mustahil. Taruhlah di benak kita kemenangan itu. Taruhlah di benak kita lukisan kemenangan itu, saudara. Ini hal yang kecil, tapi kita nggak usah berdebat. Pertetapkan hatimu. Kalau engkau yakin, pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemarin saya di Gorontalo. Saya sampai di Gorontalo itu sudah pagi juga. Juga nggak bisa masuk. Tapi saya bilang begini, saya diundang dan saya adalah tamu dari pemerintahan daerah. Singkat cerita, saya juga bisa masuk. Sampai di Manado, balik lagi ke Manado karena Gorontalo Manado saya harus melalui jalan darat. Sampai di Manado saya ngantuk sekali. Saya bilang begini, saya mau masuk kamar, saya udah ngantuk. Dan puji Tuhan dia bilang, oke, Ibu Heni, ini kartunya, ini kamarnya. Ya, mari kita menjadi orang yang punya iman seperti lukisan, taruh di benak kita dan simpan di hati kita. Amin, saudara. Jadi jangan takut, kita melangkah dengan iman kita. Oke, yang ketiga, iman seperti fondasi. 1 Tawarikh 16. Iman seperti fondasi, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 ya. Iman seperti fondasi. Saya bacakan ayatnya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 13, hal anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan Allah. Mengingatkan saudara sebagai fondasi. Dasarnya harus kuat, saudara. Ya, dasarnya harus kuat. Ciri-ciri iman yang kuat, tidak turun naik imannya. Ya, tidak turun naik imannya, tidak timbul tenggelam, tidak bergantung pada situasi. Jangan bergantung pada situasi yang ada. Saya menghadapi seseorang di daerah. Dia bilang begini, waduh situasinya gawat nih, situasi kayak begini dan saya rasa tidak ada jalan keluar. Saya bilang selama kita bergantung kepada Tuhan, tidak ada solusi yang tidak diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan. Percaya kita harus memiliki fondasi yang kuat. Ya, iman yang kuat, fondasi yang kuat. Kekristenan kita harus kuat, harus fondasinya kuat. Ya, harus kuat. Jadi tidak turun naik, tidak timbul tenggelam, tidak bergantung pada situasi, tidak suam-suam, saudara, dan tidak gugur oleh persoalan hidup. Wah, banyak persoalan nih. Oh, udahlah, kita ambil jalan pintas saja. Sudah Jo, ambil jalan pintas. Oh, enggak boleh, saudara. Kata orang Manado, ini boleh. Ya, enggak boleh ambil jalan pintas. Jangan gugur karena persoalan hidup. Jangan gugur karena permasalahan keluarga. Harus tough, maju terus, saudara. Jangan mundur, udahlah, nggak bisa lagi diperbaiki, sudah, kasih tinggal aja. Nggak bisa, saudara. Selesaikan permasalahan itu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan pasti kasih solusi. Jadi mari kita sungguh memiliki iman seperti fondasi ini. Carilah Tuhan, dikatakan ya.
Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu, saudara. Pada saat ada permasalahan, minta kekuatan dari Tuhan. Fondasinya harus kuat. Puji nama Tuhan, GBI Provision sedang menyelenggarakan pemuritan. Dimulai dari pelajaran dasar. Mari itu adalah fondasinya. Mari saudara ikuti akan pelajaran dasar ini. Saya berharap semua, ya baik yang di Solo, baik yang di Batam, ya mari terus ikuti pelajaran ini. Ya enggak sia-sia, supaya saudara memiliki fondasi yang kuat. Kalau fondasinya enggak kuat, saudara, datang tantangan apa tuh saudara akan menjadi lemah dan bisa tinggalin Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Ya, ini iman yang memiliki fondasi. Yang keempat, yang terakhir, iman seperti kwitansi. Wah, kwitansi saudara, saya orang accounting. Jadi mari kita lihat iman seperti kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran. Ya, bukti pembayaran. Beriman dahulu baru dapat iman, harus mendahului realita. Jadi istilah begini, kita beriman dulu baru kita mendapatkan sesuatu. Ya, iman harus mendahului realita. Kita lihat dulu dalam iman kita, baru Tuhan menjadikannya dalam kenyataan. Ya, kemudian yang kedua, kita mendapatkan sesuai besarnya iman kita. Seberapa besar hasil yang kita peroleh sangat tergantung dari seberapa besar iman yang kita miliki. Ya saudara, saya ingat dulu saya masih sekolah, saya berdoa begini. Tuhan Yesus, saya mau minta mobil tahun 86. Saya mau minta mobil supaya saya bisa pakai dalam pelayanan. Terus saya minta, kemudian saya berdoa begini, Tuhan Yesus, saya juga mau minta sama Tuhan pakai saya untuk mendoakan orang mati bangkit tahun 86. Saya berdoa, oh Tuhan pakai saya Tuhan, terus pakai saya supaya saya mendoakan orang mati bangkit. Saya juga mau minta mobil saudara. Ternyata doa itu yang saya sampaikan, saya tidak menjadi lemah dengan doa itu dan saya tidak akhirnya udahlah. Ternyata Tuhan gak jawab doa saya enggak. Terus saya doakan. Dan puji Tuhan saya menikah, sebelum menikah ada kendaraan yang Tuhan berikan bisa kita pakai dalam pelayanan. Setelah menikah Tuhan juga kasih kendaraan. Bahkan sampai dengan hari ini berkat Tuhan juga Tuhan berikan. Ya, dan pas tanggal 1 Januari 2011, saya berdoa tahun 1986, 2011 saya pergi ke rumah sakit di Cikarang. Waktu saya doakan orang ini habis kecelakaan, semua sudah udah kayak mumi semua. Itu kata dokter ini sudah tidak ada nyawanya. Dan puji Tuhan, saya ingat doa saya tahun 1986 itu. Waktu saya tumpang tangan saudara, dia bangkit saudara. Wah, saya langsung takut. Dan setelah itu saya masih mendoakan lagi. Setelah itu saya takut lagi. Saya bilang, Tuhan udah dengar. Terus saya diingatkan, kamu kan udah pernah minta. Iya juga sih Tuhan, tapi sekarang saya takut. Ya, tapi saya percaya bahwa Matius 10 katakan apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Iman, saudara. Miliki iman seperti kwitansi. Ketika kita kita akan mendapatkan sesuai besarnya iman kita. Seberapa besarnya imanmu, segitu yang kamu doakan, itu yang kamu dapat. Kalau imanmu kecil ya dapatnya kecil saudara. Tapi kok imanmu besar saudara, atau seperti biji sesawi lah, nggak usah besar-besar, tapi saudara yakin, itu akan saudara dapatkan. Ya, percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik atas setiap kita. Itulah 4 gambaran iman. Mari tim musik, itu 4 gambaran iman. Boleh dikeluarkan kembali PowerPoint-nya yang terakhir. Oh, Tuhan Yesus memberkati dan ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin ya. Amin. Mari kita miliki 4 gambaran iman ini. Jadi supaya kita paham betul. Jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, hiduplah sungguh-sungguh, jadikan
miliki fondasi yang kuat. Ya, supaya kita dapat melihat betapa Tuhan luar biasa. 4 gambaran iman. Iman seperti benih. Tuhan mau kita memiliki benih yang baik sehingga kita akan menjadi buah yang matang. Buah pertobatan, buah roh, buah pekerjaan baik, buah kebenaran, buah untuk hidup yang kekal, buah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, iman seperti lukisan. Iman seperti seseorang melihat sebuah lukisan di dalam benaknya. Jadilah seperti Daud yang melihat lukisan kemenangan. Jangan seperti Saul yang melihat lukisan kekalahan. Yang ketiga, iman seperti fondasi. Ciri-cirinya iman itu harus kuat di dalam diri kita. Jangan naik turun iman kita, jangan timbul tenggelam, jangan bergantung pada situasi. Kalau engkau melihat situasi maka engkau akan susah. Jangan suam-suam ya. Jangan gugur oleh persoalan hidup apapun yang sedang engkau hadapi. Persoalan hidup rumah tangga apapun, selesaikan bersama dengan Tuhan. Bukan menyelesaikan tidak di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali ambil tindakan yang melanggar firman Tuhan. Engkau akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Kalau engkau tidak takut lagi dengan firman, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi mari sungguh-sungguh miliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tahu seseorang salah, kita nasihatin dan orang itu tidak mau dengar nasihat kita, maka darahnya tidak akan ditanggungkan kepada kita. Tapi apabila kita sudah kita melihat orang itu salah dan kita tidak menasehatinya, maka darahnya akan ditanggungkannya kepada kita. Dosa orang itu akan ditanggungkan kepada kita. Tapi kalau kita sudah memperingati dan orang itu tidak mau mendengarnya, itu urusan dia dengan Tuhan. Mau bertobat atau tidak, ini akhir zaman saudara. Waktunya sungguh-sungguh miliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Miliki fondasi yang benar-benar kuat. Supaya tantangan hidup yang kau alami, engkau tidak akan menyerah. Tapi engkau akan semakin maju dan semakin kuat. Dan yang terakhir, iman seperti kwitansi. Yaitu beriman dan percaya realita akan Tuhan berikan. Tundukkan kepalamu, engkau yang ada di rumah. Haleluya Yesus. Haleluya. Siapapun engkau yang mendengar akan firman Tuhan ini, 4 gambaran iman ini, mari lakukan dalam kehidupanmu. Mulailah dengan iman seperti benih, sebiji sesawi, syararata karam. Percaya Tuhan melihatnya. Haleluya Yesus. Percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau. Thank you Lord. Saya berikan waktu pada saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, yang di Solo, yang di Batam, yang di Tapanuli Utara, yang di Gorontalo, yang di Manado, dengarkan firman Tuhan ini. Oh Lord, jangan takut, jangan gentar. Berdoa hari ini, engkau yang sakit dimanapun engkau berada. Ketika engkau menghampiri Tuhan, ketika engkau berkata bahwa Tuhan, aku mau memiliki iman sebiji sesawi. Tuhan, aku mau percaya dan aku mau memiliki fondasi yang kuat. Ketika engkau menyampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Tuhan turun tangan, dia akan menjamah engkau. Engkau yang sakit, hari ini katakan, Tuhan, aku mau engkau menjamah aku. Yes Lord. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan perbuatan yang menantang firman Tuhan. Jangan lakukan perbuatan melanggar firman Tuhan. Hari-hari ini banyaklah membaca akan firman Tuhan. Banyaklah membaca Alkitab supaya saudara mendapatkan kekuatan. Karena firman Tuhan adalah obat untuk kehidupan kerohanianmu. Yes Lord. Engkau yang ada masalah,
percaya, berdoa dan percaya di hadapan Tuhan. Tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ketika engkau datang menghampiri Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Saya mau berdoa untuk seorang ibu yang ada di Sulawesi Utara. Dengarkan firman ini baik-baik. Ketika engkau terima akan firman ini, ketika engkau naikkan percayamu kepada Tuhan, berkata dengan imanmu, Tuhan menyembuhkan engkau. Ketika engkau menghadapi permasalahan, engkau yang ada di Gorontalo, ketika engkau menghadapi permasalahan yang menurutmu tidak dapat diselesaikan, mari melekat dengan Tuhan. Miliki iman itu, Tuhan akan turun tangan. Haleluya Yesus. Yes Lord. Mari renungkan di mana posisimu saat ini. Di mana hatimu saat ini, dalam keberadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yes Lord, haleluya. Haleluya Yesus. Yes Lord. Dia sedang berjalan menuju akan tempatmu masing-masing. Dia sedang menjangkau engkau. Dia sedang menumpangkan tangan atas kepalamu. Dia sedang menjamah hatimu. Engkau yang kekurangan iman itu, minta hari ini. Dia kan mari hampiri Dia, mari hampiri tatanya, mari datanglah kepadanya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Amen. My God, that is who you are. Amen. That is who you are. Yes, Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Syaralananamo. Oh, God. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord Jesus. Engkau hampiri setiap kami, hampiri setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang hari ini mereka susah hati. Tuhan hiburkannya. Ilarahararamo. Oralaraya arararamo. Yaralaya aranararamo. Yalarararaye. Yes, Lord. Mari Bapa. Mari Bapakku yang baik, mari datang hampiri. Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dimanapun anak-anak-Mu berada, hampiri mereka, datangi mereka, datangi ya Bapa, datangi ya Roh Kudus. Berikan mereka iman, berikan mereka hati-Mu, bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya mereka semua dapat melihat betapa kuasa daripada tempat yang maha tinggi mengalir, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan adalah rahakarabalaramo. Ketika engkau percaya, ketika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, hari ini engkau yang sakit, katakan, aku mau sembuh, aku mau sehat. Tatkala engkau berkata, engkau memiliki iman, engkau melihat kemenangan. Percaya terjadi kesembuhan, percaya terjadi kemenangan. Ada jalan keluar bagi mereka yang banyak permasalahan utang piutang. Tuhan memberikan jalan keluar kepadamu. Yes, Lord. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari puji Dia, mari muliakan Dia di tempat yang maha tinggi. Yes, oh God, oh Lord, puji Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja, mujizat
pujian adalah haranalabo dari daranalabo lalarabo. Yes. Oh, haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Oh, terima kekuatan yang lemah dikuatkan hari ini. Terima kemenangan. Yes. Oh Lord. Yes. Balarabo. Oh God, lepaskan ya Tuhan. Lepaskan mereka yang terikat kuasa kegelapan. Lepas. Roh Kudus, hampiri mereka. Puji dia di dalam kekekalan. Dia ke arah Balarabo. Ya inilah waktu kemenangan. Inilah waktunya kau terima kekuatan. Inilah waktunya kau terima kesembuhan. Yes. Oh Lord, hampiri mereka semua dimanapun jemaatmu berada, siapapun yang menerima kebenaran firman ini. Oh jamah Tuhan. Yes, ketika kau berkata Tuhan memberikan kemenangan, engkau terima kemenangan. Tuhan sedang melawat umatnya. Tuhan sedang melawat umatnya. Dia sedang melawat umatnya. Dia sedang melawat setiap saudara dan saya. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Ketika engkau sudah dibebaskan, ketika engkau yang terikat sudah dilepaskan, ketika engkau yang sakit sudah disembuhkan, ketika engkau yang bersusah hati sudah dihiburkan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah, maka engkau akan melihat mujizat-mujizat terjadi. Ketika engkau meminta untuk iman itu ada dalam hati dan kehidupanmu, maka itu terjadi di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Syukurlah karamata koramana ramato syaharamur kalaniaga. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syalahi karatas tahara. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Status tahara maramalaka. Oh Lord Jesus, we worship you Lord. We worship you, we bless you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. We bless you Lord. Yes Jesus. Engkaulah yang memberikan jalan keluar itu kepada setiap kami. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya.
Dia Allah Immanuel yang tetap menuntun engkau. Berpeganglah teguh, peganglah tangannya, peganglah tangannya. Dia mengarahkan tangan kepadamu, peganglah tangan dia. Dengan imanmu, Tuhan akan menuntun engkau di air yang tenang. Dia akan membawa engkau. Dia menyegarkan jiwa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan daripada jemaat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, Tuhan menjamah dan Tuhan membebaskan. Kami bersyukur Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau kota benteng perlindungan kami, Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah kekuatan kami. Tak ada satupun yang dapat menolong kami, hanya Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepadamu. Iman itu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memiliki iman yang luar biasa, yang ada bersama kami, yang terus menuntun kami. Karena Yesus membukakan jalan itu atas setiap kami. Dia membuka jalan, Dia membuat jalan itu. Berjalan di dalam jalannya, karena Dialah yang melakukannya. Jangan pernah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Jangan pernah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Berjalanlah lurus, memiliki mata burung Raja Wali, memiliki mata yang tajam melihat ke depan untuk melihat segala rencana Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk engkau berharap, tapi percayalah bahwa Tuhanlah harapanmu, dan harapan itu tidak akan hilang. Harapan itu akan ada atas engkau. Berjalanlah, mulai lihat ke depan, mulai pegang tangannya, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala dosamu, kembalilah ke jalan yang benar. Lihatlah Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Orang lain sering mengecewakan engkau, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Terus berjalan bersama dengan Dia, terus melangkah bersama dengan Dia. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita harus tetap melekat dengan Dia. Kita memiliki iman yang kuat di dalam Dia. Engkau akan melihat betapa jalan itu adalah jalan yang baik, jalan yang Tuhan tunjuk dan jalan yang Tuhan buat. Dia pembuat jalan di Janganlah engkau melihat tapak kaki yang lain, tapi lihatlah tapak kaki Tuhan yang sudah membuat jalan itu. Terus berjalan dan berjalan dan berjalan bersama dengan Dia. Ketika engkau sedang di persimpangan jalan, hari ini katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada jalan-Mu. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Berjalanlah di jalannya Tuhan, di jalan yang sempit, jalan menuju kepada kerajaan kekal itu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Situasi pandemi yang membuat semua orang menjadi susah, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bapa, kami membawakan bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kan bangsa ini. Berkatilah Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Oh, berikan Tuhan kesehatan Tuhan. Ya rada tahta karamalaramatu syukara malaramalaramalaramata tahta karamalaramata karamalaramalaramata karamalaramatu kata karamalaramatu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Bapa, anugerah-Mu atas bangsa ini, anugerah-Mu Tuhan atas para pemimpin akan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk nilai tukar rupiah Bapa dalam nama Yesus. Apabila ada orang-orang yang ingin mengacaukan akan kondisi keuangan negara Indonesia, kami berdoa Bapa, tolong akan keuangan negara kami. Biarlah rupiah terus menguat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, nyatakan kuasa-Mu, ada anugerah-Mu juga Tuhan. Memberkati akan nilai tukar rupiah, sehingga rupiah terus menguat dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Lord Jesus, yes Lord, terima kasih Bapa, memberkati seluruh kepulauan Indonesia, memberkati ya Tuhan, anugerah-Mu atas bangsa ini, anugerah-Mu Tuhan atas seluruh kepulauan Indonesia, atas masyarakat Indonesia. Oh anugerah Tuhan ada atas masyarakat Indonesia, diberikan kekuatan kesehatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat KB Provision dimanapun berada, yang di kota Batam juga Tuhan Engkau memberkati, yang di Tapanuli Utara Engkau memberkati dan Engkau menolong setiap mereka supaya diberikan kekuatan, diberikan iman yang kuat ya Bapa. Demikian juga Tuhan untuk yang di kota Solo Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, jemaat-Mu Tuhan biarlah juga Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan, daripada setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Bapak Gembala kami dan semua jajaran pengerja yang ada. Dan terima kasih Bapak memberkati seluruh keluarga daripada hamba-hamba Tuhan, daripada para gembala dan koordinator ibadah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami doakan itu doa syafaat kami, bahwa Engkau mendengar. Karena apa yang kami doakan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu besar atas setiap kami. Anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami segera mengakhiri akan ibadah pagi menjelang siang hari ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, ketika mereka akan menaburkan akan benih, ketika mereka akan memberkati akan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang mereka taburkan berkati lipat kali ganda. Berkati Tuhan apa yang diberinya ya Bapa. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mempersembahkan persembahannya di hadapan Tuhan, Engkau memberkati lipat kali ganda. Seberapapun yang mereka taburkan, biarlah kembali itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami segera mengakhiri akan ibadah ini. Biarlah Tuhan Yesus sebelum kami tinggalkan dan sebelum kami menyelesaikannya, biarlah Tuhan memberkati kami. Ya rahamatos syaharamararaba. Mari Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah, bangkitlah berdiri dan bukalah tanganmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau membuka tangan, ketika engkau mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati tanganmu. Bapa, ini tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Berkatilah tangan kami, berkatilah kepala kami, turunkanlah akan berkat-Mu, supaya apapun yang kami kerjakan pada esok hari Engkau buat kami berhasil dan beruntung, dan biarlah kami memiliki 4 gambaran iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau turunkan akan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, terus masuklah dalam hati dan pikiran kehidupan kami. Kasih sayang kepada Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang hangat, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kami segala kebenaran firman Tuhan, yang membuat kami terus bersuka cita, yang membuat kami selalu kuat di dalam Engkau. Kami terima berkat damai sejahtera ini, kami taruh dalam hati dan kehidupan kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika Engkau datang, Engkau akan menjumpai kami di awan-awan dan Engkau akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, yang tetap memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.